Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan video kali ini. Oke, jadi kali ini nggak bahas terkait morning briefing, ya, tetapi lebih kepada requestan teman-teman, dan juga saya melihat bahwa dalam sebulan terakhir, banyak sekali para investor dan trader yang baru kenal saham dan lagi hype juga, lagi viral juga terkait sekuritas yang lagi hits, promonya banyak sekali sehingga banyak yang menggunakan dan banyak ya ataupun tidak sedikit yang mengeluh kepada saya, Om, kok sering error ya? Om, kok saya nggak bisa kejual ya? Dan sebagainya. Sehingga member-member VVIP di saat kita yang lain profit, tiba-tiba dia sendiri yang nggak profit. Padahal itu udah jelas harga sahamnya naik, tapi nggak profit karena kesalahan dari faktor sekuritas yang digunakan. Nah, maka dari itu saya memang sudah niat dari awal bulan untuk buat video sekuritas ini, tetapi belum sempat ya, ini kebetulan karena pilkada tanggal merah jadi saya sempat buat seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau tonton tips-tipsnya ala saya, teman-teman bisa tonton dari awal sampai akhir ya. Buat teman-teman yang sudah paham dengan konsep sekuritas, gak perlu tonton video ini juga nggak masalah. Oke, nah berikutnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya. Jadi tepat di hari ini saya recording di hari Selasa ya, di tanggal 8 Desember itu subscriber kita YouTube channel Silent Trader Academy sudah mencapai 5.000 ya. Suatu hal yang sebenarnya belum bisa dibanggakan, tetapi mengingat baru genap ya, bahkan belum sampai 6 bulan karena YouTube channel ini dulu pertama kali rilis videonya di sekitar pertengahan Juni kalau nggak salah ya. Jadi ya kurang lebih genap 6 bulan, setengah tahun, subscriber sudah tembus 5.000. Ya, kita harapkan tahun 2021 bisa terus bertambah ya, dan juga yang paling penting semakin banyak teman-teman yang apa ya istilahnya ya, dapat banyak benefit, dapat banyak manfaat ya ketika nonton video-video dari kami YouTube channel Silent Trader Academy. Doain aja akan banyak muncul sunmologi baru ya, selain Asri, Imas, Dak. Kita tunggu saja, nanti saya akan tetap share di morning briefing ya. Dan juga nextnya saya akan upload video-video konten-konten tips-tips seperti ini ya, nanti ditunggu saja secara bertahap. Oke, singkat saja. Nah, teman-teman buat yang belum paham konsep sekuritas, teman-teman harus paham dulu. Nah, jadi sekuritas itu simpelnya ialah perantara atau istilah lainnya broker. Ya, sebenarnya broker itu nggak sama dengan sekuritas ya, tetapi kita ambil gampang biar teman-teman mudah paham. Broker sekuritas kita bisa asumsikan sama. Nah, sekuritas ini merupakan perantara. Perantara antara apa, Om? Perantara antara pembeli, investor, trader, ataupun kita-kita ini ya kepada kepada pembeli ataupun investor lain. Ya. Jadi ibaratnya saham pasar modal ya, penjual pembelinya antara saya dengan Anda, antara Anda dengan dia, antara dia dengan mereka, itu transaksinya harus melewati sekuritas. Oke, contoh ya, saya mau beli BBCA, Anda mau jual BBCA. Nah, saya nggak bisa langsung ketemu dengan Anda, saya bayar uang tunai, transfer, Anda kasih saya BCA Anda. Nggak bisa. Anda harus punya dan terdaftar di sekuritas ya. Lewat sekuritas itulah Anda baru bisa beli BBCA. Seperti itu. Oke, nah jadi konsep sekuritas sebagai perantara ya, cara daftar pun sama gitu. Cara daftar sama, mirip-mirip dengan kita buka rekening di bank. Gitu. Jadi contoh ya, kalau kita misalnya buka rekening bank BCA, bank BRI, BNI, itu sama, kita isi formulir dan sebagainya. Ya, cuman biasanya sekuritas lebih simpel harusnya.
Ya, mayoritas sekuritas itu lebih simpel, cuma isi beberapa data, tanda tangan, materai, selesai. Ya, mirip-mirip dengan proses Anda buat bank. Tetapi Anda bukan buat rekening bank baru. Ya, ingat sekuritas itu bukan bank, itu cuma perantara. Nanti sekuritas ini ya Anda bisa opennya, connect-innya misalnya lewat BCA. Ya, jadi Anda kalau tarik dana sahamnya atau deposit, Anda menggunakan BCA. Nanti ada yang namanya RDN atau rekening dana nasabah. Ya. Nah, jadi sekuritas ini cuman platform, tempat, software, aplikasi. Ya, tapi kita tetap konekin ke bank kita. Misalnya saya punyanya Mandiri, ya Anda nanti konekin dengan Bank Mandiri. Kalau sekuritasnya support, ya kan contoh Mirai Aset support sama BCA, CIMB, Bank Permata, BRI kalau nggak salah support. Ya udah kalau misalnya Anda punya BRI, Anda isi formulir BNI, nanti RDN Anda itu muncul di BNI milik Anda seperti itu. Jadi ketika Anda tarik, ketika Anda deposit gitu kan, itu pakai rekening BNI Anda. Ya tetap lewat bank yang Anda daftarkan. Cuman sekuritas ini hanya sebagai aplikasinya aja. Ya, aplikasi untuk mementarain kita untuk beli dan jual saham. Oke, jadi sekuritas ini perantara saja. Ya. Nah, berikutnya ialah sebelum kita menentukan sekuritas mana sih yang cocok untuk kita, teman-teman harus tentuin dulu, teman-teman ini di saham mau trading kah, ya, ataupun investor. Nah, trading pun dipecah lagi. Anda cuma mau jadi swing trader kah? Swing trader buat yang belum tahu ialah beli hari ini, jualnya bisa bulan depan, jualnya bisa 2 bulan lagi, bisa 3 bulan lagi. Mainnya santai, nggak perlu diliatin tiap hari. Atau mungkin Anda jadi seorang day trader. Day trader itu apa Om? Ya, nah day trader ya day trade ini main harian, beli hari ini jual besok, beli sore jual pagi, itu day trade. Atau lebih kecil lagi ruang lingkup Anda jadi scalping, beli sekarang jual 5 menit lagi, beli sekarang 1 jam lagi jual, beli sesi 1 jual sesi 2, itu scalping. Ya, nah atau Anda jadi full time investor. Saya investor aja lah, paling beli saham tiap bulan cicil satu lot. Investor, jarang transaksi. Nah, ini penting karena beda tujuan, ya Anda akan beda menentukan sekuritas mana yang cocok untuk Anda. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Ya, nah untuk full time investor, ya kalau memang Anda seorang bukan full time investor itu maksudnya ya invest aja, nggak ada campur-campur trading dan sebagainya. Nah, kalau Anda memang investor top 100% investor, Anda tidak perlu pusing. Sekuritas apapun sama saja. Yang penting terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Itu sudah cukup. Ya, nggak pernah kena kasus, ya maksudnya yang sudah terkenal nggak pernah kena kasus, karena dulu banyak sekali kasus sekuritas kecil yang bermasalah. Ya, jadi kalau Anda full time investor, yang penting itu sekuritasnya terkenal, yang sudah dipakai banyak orang, ya, lalu diawasi dan terdaftar di OJK, ya kan? Udah cukup itu aja kalau untuk seorang full time investor. Nah, kalau untuk trader, swing trader, scalping, day trade, itu Anda harus spesifik. Anda nggak bisa asal pilih sekuritas. Ya, nanti saya akan dijelaskan di belakang. Oke? Nah, jadi sekarang ketika Anda sudah nonton video ini, Anda tentuin dulu. Anda seorang trader kah atau seorang full time investor? Kalau Anda seorang full time investor, stop video ini, Anda sudah selesai. Nggak perlu tonton sampai ke belakang karena Anda seorang full time investor. Ya, nah tetapi kalau Anda seorang trader, Anda seorang swing trader, Anda seorang day trader, Anda seorang scalp trader, Anda wajib tonton sampai habis setelah video ini. Oke, nah kita lanjut. Ya, nah kalau Anda seorang trader, ya Anda harus perhatikan setidaknya 6 poin ini. Saya sudah rangkum 6 poin ini. 6 poin yang menurut saya cukup krusial dan cukup penting
yang harus diperhatikan oleh teman-teman untuk memilih sekuritas. Nah, sebelum kita mulai bahas satu persatu, ya 6 poin di atas ini, saya mau jelasin dulu kenapa sih kok ribet banget, padahal kan sekuritas sama saja. Yes, sebenarnya sekuritas sama saja. Nah, tetapi Anda harus berpikir seperti ini, ya. Kita sebagai seorang trader, kita itu berada di medan perang. Saya selalu bilang, kita ini di medan perang. Ya, nah ketika kita di medan perang, oke, ya contoh Anda seorang jenderal yang hebat. Ya misalnya kita perangnya pakai pedang nih, pedang, tombak, kuda, ya pedang perang zaman dulu kan seperti itu. Nah, kalau Anda seorang jenderal yang hebat, punya kemampuan bela diri, punya kemampuan ilmu tombak, ilmu pedang sabit, pedang munmologi dan sebagainya, seperti itu, tetapi ya Anda tidak punya kuda, ya Anda pakai perisai bambu, lalu Anda nggak pakai pedang tapi pakai tongkat kayu, ya ketika dalam perang yang besar, apakah Anda jamin bisa hidup? Atau bahkan mungkin apakah Anda bisa memenangkan peperangan? Ya dengan nggak punya kuda, perisainya cuma dari bambu, ya senjatanya bukan pedang tapi malah tongkat kayu, ya kan cuman bisa buat memar orang doang gitu kan, nggak bisa ngebunuh. Nah tentu kan nggak bisa, ya. Nah jadi sama seperti kita trading saham, ya kalau kita mau maksimal hasil tradingnya, ya baik itu swing trader, day trader, scalping trader, kalau kita tidak dipersenjatai dengan senjata yang memadai, kita nggak akan maksimal hasilnya. Sama seperti jenderal tadi, meskipun jago bela diri, meskipun ilmu pedangnya bagus, tapi kalau cuma pakai tongkat kayu ya mati juga di medan perang, kena panah tewas, ya kan? Tapi kalau jenderalnya sudah jago, dikasih kuda yang maksudnya kudanya yang nggak gampang jatuh, kudanya stabil, terus dikasih perisai yang dari besi, baja, ya pedangnya sangat tajam, jadi dia akan mudah memenangkan peperangan. Gitu. Ya, sama seperti saham. Kalau ada trader yang hebat, tetapi sekuritas Anda tidak provide, nanti saya akan jelaskan ya fitur-fiturnya, ya Anda tidak akan maksimal, saya jamin. Ya, contoh, yang harusnya profit 10 juta bisa jadi cuma profit 5 juta. Atau yang sudah profit 1 juta malah jadi loss 500 ribu. Itu sering terjadi. Mungkin teman-teman yang nonton video ini pernah mengalami karena kesalahan dari sekuritas. Ya, bisa jadi karena kejadian tidak terduga, server down, ataupun yang memang dari pihak sekuritasnya yang mengalami trouble. Ya, nah jadi analoginya harus tahu. Oke, jadi kalau Anda mau maksimal dalam trading, ini kita kalau ngomong trading, ya Anda harus cari sekuritas yang provide, yang memadai untuk Anda. Gitu. Ya, jadi ya seperti analogi general tadi. Atau ya Anda seorang pembalap yang hebat, ya kan Anda seorang pembalap yang hebat, gitu kan, tetapi motor Anda motor bebek. Ya kan, balapan sama pembalap yang biasa-biasa aja, tapi motornya motor GP. Ya, ya tentu persentase kemenangannya lebih menang motor GP karena memadai, sekuritasnya memadai, motornya memadai, senjatanya memadai. Sama, ya kita mau trading maksimal, Anda tetap wajib punya ilmu trading yang maksimal dulu, atau setidaknya kalau teman-teman yang join VVIP ya teman-teman tinggal ikutin arahan, sisanya harus disupport dengan persenjataan yang kuat, disupport dengan sekuritas yang mendukung untuk memaksimalkan hasil trading Anda. Ya, itu analoginya. Jadi ya kalau Anda full time investor nggak usah peduli, tapi kalau Anda trading bahkan mencapai scalping trader, itu Anda sangat penting untuk memilih sekuritas. Jangan berpikir sama aja lah ribet buka-buka akun lagi. Itu salah besar. Ya, Anda tidak akan maksimal kalau Anda berpikir seperti itu. Ya, jadi Anda harus perhatikan. Nah, kita bahas satu persatu. Oke. Yang pertama faktor penting ialah fee jual beli. Nah, fee jual beli sangat krusial bagi teman-teman yang tipenya scalping. Beli jam 9, jual jam 10. Beli jam 10, jual jam 11. Beli jam setengah 11, jual jam setengah 11 lewat 5 menit. Jual beli tiap hari, scalping. Ya. Kalau fee-nya besar,
otomatis cost Anda akan lebih besar. Ya, jadi ketika kita trading di sekuritas itu pasti dikenakan namanya fee broker. Ya, ibaratnya ya kita sudah gunain aplikasi, ya kita bayar ke mereka. Ya, sebenarnya fee-nya nggak gede. Ya, normal fee jual beli itu range-nya di sekitar 0,4%. Ini total jual beli ya, sampai 0,5. Ya, kalau kita hitung 0,5%, ya kita jual beli totalnya 10 juta. 10 juta kali 0,5% berarti berapa tuh? Sejuta 150.000. Ya, kecil. Tapi kalau Anda scalping, Anda dalam sehari 20 kali jual beli. 20 kali 50.000. Berapa tuh? 1 juta. Ya, jual beli 10 juta. Jadi gede nggak? Jadi gede. Nah, makanya kalau Anda tipenya scalping, Anda harus sangat kritis memilih sekuritas yang memiliki fee jual belinya serendah mungkin. Ya. Banyak gak Om yang murah? Banyak. Oke, nanti di belakang saya akan kasih rekomendasi sekuritas yang menurut saya oke dan yang memang kebetulan saya pakai juga sampai saat ini. Ya, jadi minimal Anda harus cari fee jual beli yang kalau bisa 0,4. Banyak ya, ada Mirae Asset, ada 0,4 itu, ada Panin, ada Ekuator kalau nggak salah, terus Jasa Utama JUC ya, Jasa Utama Kapital itu 0,4 total jual beli. Ya, nah bahkan ada sekuritas-sekuritas seperti contohnya Mirae Asset itu bisa nego fee. Jadi contoh Anda mainnya dana miliaran, Anda bisa nego 0,3, 0,25 dan sebagainya. Kalau transaksi Anda semakin besar, ada beberapa sekuritas yang bisa Anda nego. Om, misalnya ke marketingnya saya mau nego dong fee-nya, jadi lebih murah lagi 0,3. Bayangin kalau Anda main miliaran, 0, sekian persen pun sangat berpengaruh. Berasa seperti itu. Ya, 10 juta aja jual beli 20 kali aja sudah 1 juta. Bayangin kalau 1 miliar, berapa banyak. Nah, makanya Anda harus kritis fee jual beli. Kalau Anda swing trader, ya sebenarnya Anda nggak perlu. Tetap sih perlu fee jual beli, tetap kita harus cari yang termurah. Swing kan juga jual beli. Ya cuman kalau Anda sampai titik scalping trader, Anda harus sangat perhatikan poin ini. Ya, jadi poin ini sangat krusial untuk teman-teman yang scalping trader. Nah, berikutnya ialah accessibility. Oke, kemampuan aksesnya gimana? Maksudnya gimana, Om? Maksudnya ialah ketika kita login, ya, itu berat gak sih? Ya, maksudnya saya sih nggak bisa definisiin secara detail berat itu seperti apa. Ya, karena subjektif. Tapi teman-teman rasain aja ketika teman-teman input username, input password, gitu, lama gak sih loadingnya? Padahal internet kita lagi kenceng, tapi lama gak sih loadingnya? Ya, itu satu. Aksesnya gampang nggak? Baik itu di HP ataupun di PC. Ya, kadang ada sekuritas yang ringan sekali. Ringan itu dalam arti kok kayaknya enak banget ya. Kayak kita lagi buka aplikasi kalkulator di handphone. Tahu ya kalau kita buka aplikasi kalkulator di handphone, ketika kalkulator jebret langsung muncul. Tapi kadang ada yang kalau kita buka aplikasi sekuritasnya, itu kayak kita lagi buka Instagram, lagi buka Twitter, lagi buka stok, nggak boleh sebut merek deh. Kayak kita lagi buka misalnya aplikasi-aplikasi yang berat, lama banget seperti itu. Butuh waktu 1-5 detik. Tapi kadang ada sekuritas yang bukanya, kayak kita buka kalkulator atau kita buka notes. Klik, langsung open. Sepersekian 0,0 detik mungkin harus kebuka. Nah, itu aksesnya. Ya, gampang atau enggak. Itu yang bisa kita perhatikan. Nah, accessibility yang kedua ialah apakah dia support di HP atau PC atau dua-duanya. Nah, kalau Anda sekuritas yang baik ialah sekuritas yang mampu memprovide kualitas pelayanan ataupun fitur yang sama meskipun di beda device. Jadi contoh, ketika saya buka di PC dengan saya buka di HP, fiturnya sama-sama oke dan sama-sama tidak menyusahkan user atau kalau kita bisa bilang user friendly.
Nah, saya dulu ada satu sekuritas, saya nggak mau sebut merek, nanti takutnya pencemaran. Di laptop oke, di PC oke, tapi di HP hancur. Jadi nggak bisa bener-bener buka di handphone. Ya, nah itu sekuritas yang sebenarnya kita hindari. Karena kalau kita lagi pergi, kita mau buka HP, mau transaksi, atau kalau kayak kemarin di tanggal 30 November tiba-tiba saham terjun payung, kita lagi di mobil, nggak mungkin kan kita buka laptop. Pasti kan kita buka HP. Nah, kita harus cari sekuritas yang bisa provide di handphone, user friendly di handphone, dan juga user friendly di di PC. Jadi dimanapun kapanpun kita bisa pakai di device yang berbeda. Ya, nah, jadi poinnya ini pertama dari sisi ringan atau tidak, ya. Ya, maaf ya tulisannya jelek karena saya lupa pasang saya punya notepad. Berikutnya ialah apakah bisa di device yang berbeda, ya. Maksudnya ialah di dua device apakah sama-sama oke. Nah, yang ketiga ya, bukan yang ketiga sini sebenarnya tambahan saja. Apakah untuk kita sampai di akhir untuk jual beli itu ribet gak sih? Contoh, ada beberapa sekuritas yang kalau kita mau order itu ribet banget. Ribetnya gimana? Contoh, saya mau jual, saya login pertama kali input. Oke, input misalnya silent trader, ID-nya cuan. Oke, login. Ya, ketika login, kita ke menu buy order. Oke, ketika kita ke menu buy order, kita input lagi. Input pin, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crack. Oke. Oh, tiba-tiba kita udah dapat barangnya, kita mau sell. Kita ke menu sell order, input lagi pin 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kita mau amend. Amend itu kita mau ganti perintahnya. Kita mau ganti angka TP-nya, misal angka sell, angka buy-nya. Kita input order lagi 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau withdraw, input lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lalu Anda pindah. Ya, Anda pindah 5 detik ataupun Anda pindah charting menunya. Misalnya Anda lagi screening broker summary-nya, balik lagi ke menu buy, Anda harus input pin ulang. Ada sekuritas yang seperti itu. Nah, itu kan makan waktu. Kalau market lagi dibanting atau sahamnya lagi hype, naiknya cepat, ya kita akan ketinggalan. Karena kan kita kalau lagi buru-buru ngetik kan suka salah pin. Gregetan kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 5. 6-nya nggak kepencet. Salah, akhirnya harga sahamnya udah terbang tinggi atau harga sahamnya keburu ngedrop. Nah, kita harus hindari sekuritas-sekuritas yang seperti itu. Ya. Nah, ada juga sekuritas yang Anda cukup login pertama di awal, lalu Anda cukup login pertama login ke menu buy-nya sekali, ya. Lalu Anda nggak perlu ketik pin ulang. Contoh seperti ini. Contoh ya, di Mira Asset, ini saya sekali lagi bukan promosi, ya. Tapi di Mira Asset itu kalau saya ke menu running, trade and interstock, ya, masukin pinnya di mari, misalnya seperti itu, ya, ini sudah bisa untuk sell, amend, withdraw, tanpa saya perlu input pin ulang, ya, nggak perlu. Running trade-nya jalan di sini, kita bisa screening sahamnya di sini, contoh Unilever. Ya, BBR. Oke. Di sini muncul running trade, kita bisa input order di sini. Simple. Nah, kita harus cari sekuritas-sekuritas yang seperti ini, terutama untuk teman-teman yang scalping trader ataupun day trader. Ya, ini yang saya maksud dengan accessibility. Jadi ada 3 poin. Ringan atau enggak. Yang kedua, bisa di dua device oke gak sih? Yang ketiga ialah apakah kita dipermudah untuk transaksi? Apa kita perlu input pin mulu? Kebanyakan input pin kelamaan. Ya, nah itu yang harus kita perhatikan. Nah, poin berikutnya yang harus diperhatikan ialah apakah di dalam sekuritas tersebut ada fitur charting. Fitur charting itu gimana? Ya, fitur charting itu seperti contoh Mira Asset. Ya, saya bukan promosi, tapi di Mira Asset sudah cukup lengkap. Ya, chartnya daily, weekly, menit, tick. Oke, semua saham provide. Ya, indikatornya banyak. Teman-teman cukup banyak ya, karena kita nggak mungkin pakai banyak sekali, indikatornya cukup banyak. Oke,
chartingnya banyak, ada trend line, ada support, ada Fibonacci retracement, ya ada Ganfan kalau teman-teman tahu Ganfan. Terus di sini juga ada search stock untuk pattern search, sinyal search, candle search dan sebagainya. Ya dia juga ada broker transaction detail. Oke. Ya. Index foreign. Nah, foreign transaction, chart and research, ada ranking, semua lengkap. Ya, nah jadi kalau di sekuritas ada fitur charting yang memadai, ya Anda jadi nggak perlu misalnya contoh berbayar trading view ataupun Anda beli itu AMI broker gitu kan, Anda nggak perlu karena sudah di provide di sekuritasnya. Ya, seperti misalnya Philips Sekuritas Poems itu juga kerjasama dengan trading view. Ya, jadi charting dari trading. Itu bagus kalau ada fitur charting. Nah, kita kalau mau scalping, mau analisa sendiri, ya kita setidaknya harus punya sekuritas yang provide fitur charting. Ya, kalau nggak punya, ya Anda harus cari fitur charting yang lain. Itu pun kalau Anda mau analisa sendiri. Ya, ini fitur, ini poin yang tambahan yang mungkin bisa diperhatikan. Kalau Anda join VVIP, ya Anda tinggal ikutin arahan saja sih sebenarnya. Cuman kalau Anda mau belajar sendiri, Anda harus punya fitur charting. Nah, berikutnya, ini adalah poin yang cukup krusial. Apakah ada fitur auto order? Maksudnya gimana? Nah, ini sangat penting bagi teman-teman swing trader, teman-teman day trader, scalping trader. Ini sangat penting. Ya, fitur auto order itu seperti apa? Nah, fitur auto order ya itu ada order automatic order dan order booking. Contoh, ya, automatic order ialah kita bisa setting target price otomatis, kita bisa setting stop loss otomatis. Jadi kita bisa tinggal kita setting, ya biarkan sistem yang bekerja, kalau dia naik kena TP, kalau dia turun kena stop loss. Penting nggak? Penting bagi Anda tipenya day trade ataupun scalping. Nah, fitur lainnya, ya apakah dia menyediakan order booking atau maksudnya ialah sekuritas yang provide, ya provide bisa antri beli ataupun antri jual duluan sebelum market buka. Contoh, untuk hari Kamis saya mau beli pegas misalnya, ya tapi saya mau antri duluan nih, bisa gak sih? Nah, ada beberapa sekuritas yang bisa. Kalau di Mirai Asset ada yang namanya fitur order booking, ya jadi ya kita antri duluan. Ya, jadi nggak di jam 9 kita antri, kita pasti telat. Tapi kita sudah antri dulu, antrian kita kan di input duluan. Nah, cari sekuritas yang bisa seperti itu. Cari sekuritas yang bisa transaksi jual beli ataupun antri, ya booking, order book sebelum market buka. Ini penting bagi terutama teman-teman yang menu sore jual pagi. Ya, kalau di VVIP beli sore jual pagi, Anda harus sangat butuh fitur order booking. Jadi Anda tinggal order book, tinggal cek jam 9, tau-taunya kejual aja. Ya, tapi kalau Anda nggak punya, ya contoh kayak teman-teman lagi banyak pakai sekuritas yang lagi hype, nggak ada fitur seperti itu, ya Anda buka jam 9, harga sahamnya nyentuh, ya teman-teman yang sudah order booking kejual, Anda belum kejual. Ya, jadi balik lagi, kalau Anda siap trading, ya Anda harus cari senjata yang memadai agar maksimal. Ya, jadi fitur auto order penting. Nah, bahkan ada lagi beberapa fitur yang lebih lengkap. Dia ada fitur trailing stop. Ya, jadi next dari stop loss, trailing stop. Jadi kalau trailing stop enak sekali. Misalnya kalau sudah naik, sudah mencapai titik tertinggi, dari titik tertingginya turun 3%, saya langsung cut profit. Itu ada beberapa sekuritas yang memprovide seperti itu. Nah, kita tinggal cari ya. Kalau Anda mau, ya Anda cari yang memiliki fitur auto order. Nah, berikutnya poin tambahan ialah lag atau stuck. Nah, ini sebenarnya subjektif ya, karena kadang tergantung sinyal dari teman-teman juga ya. Kalau dibilang apakah sekuritas ada yang nggak lelet, menurut saya ada. Ya, sekuritas yang biasanya nggak gitu banyak nasabahnya itu biasa lebih stabil. Ya, balik lagi, dia lebih ringan biasanya. Ya, tapi kalau contoh seperti Mirai Asset, saya akui ini nasabahnya termasuk yang paling besar. Mirai Asset, Mandiri, BNI, Philips itu termasuk yang nasabahnya paling besar. Jadi nasabahnya banyak, dia servernya sesekali pasti ngedeng.
Ya biasanya pada saat opening ataupun market lagi hype. Ya, tapi ketika marketnya lagi hype banget seperti 30 November kemarin, hampir semua sekuritas ngedown. Ya, hampir semua sekuritas ngedown ya karena tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan orang pada login karena panic selling, panic buy. Jadi nge-lag-nya bersama. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu krusial bagi saya. Yang penting kalau Anda punya koneksi yang cukup, harusnya nggak gitu masalah. Ya, sejauh ini Mira Asset sejauh ini ya kadang nge-lag sih, tapi so far masih aman, masih dalam relatif yang aman ya untuk Mira Asset. Kalau yang lain saya kurang paham sih karena saya nggak pakai. Oke, ini faktor tambahan saja ya. Nah berikutnya ini juga faktor tambahan, apakah minimal depositnya gede atau enggak. Nah contoh kalau seperti Mira Asset normalnya 10 juta, kalau di nego-nego bisa 5 juta. Bahkan kalau kerja sama dengan kampus-kampus bisa 500.000 atau bahkan cuma 1 juta. Itu tergantung kesepakatan. Ya, tapi normalnya 10 juta. Ya, nah jadi kalau teman-teman keterbatasan, ya mungkin Mira Asset tidak bisa jadi pilihan. Ya, tapi banyak juga, sekuritas-sekuritas yang sekarang untuk menarik nasabah dia kasih minimal deposit yang murah kok. Jadi nggak usah khawatir. Ya jadi cukup 100.000, cukup 500.000 itu sudah bisa open. Bahkan openingnya pun bisa online. Isi formulir online, selesai beres. Ya, seperti itu. Nah itu faktor tambahan saja. Itu minimal deposit ya faktor tambahan untuk teman-teman. Ya, nah pertanyaannya, ya sekuritas mana Om yang provide poin-poin ke-6 poin ini? Nah, kalau Anda mau, Anda tanya ke sekuritas-sekuritas yang Anda ingin pakai, Anda tanya pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jelaskan di sini. Pak, fee jual belinya berapa ya? Anda tanya, Pak, ini ringan gak sih? Ini harus bisa di device gak sih? Platform device di handphone, di mobile, dan di PC bagus gak sih? Ini suka input pin mulu gak sih? Anda bisa tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, berikutnya, ini ada fitur charting nggak ya? Indikatornya lengkap nggak ya? Dan sebagainya. Ya, terus berikutnya, dia ada order booking nggak sih? Atau ini bisa jual beli sebelum market buka nggak ya, Om? Mas, Mbak, Bu, dan sebagainya. Ya, ada fitur auto cut loss nggak sih? Auto taking profit, auto trailing stop nggak sih? Dan sebagainya. Ya, terus berikutnya ini sebenarnya nggak terlalu penting dua ini ya. Kalau ditanya lag atau enggak, sekuritas pasti jawab aman. Ya, marketingnya pasti bilang aman kok, lancar kok dan sebagainya. Ya, nah yang paling penting ialah ini poin fee jual beli, akses, fitur charting dan auto order. Ya, keempat poin penting inilah yang akan sangat membantu Anda untuk maksimal dalam trading. Ya, apalagi Anda seorang scalping trader dan day trader. Oke, nah berikutnya ya rekomendasi sekuritas versi saya yang kebetulan saya pakai. Oke, saya sebenarnya hanya merekomendasikan dua ini saja. Ya, saya jelaskan. Mira Asset, yang pertama chartingnya jelas. Ya, saya charting nggak pakai trading view, nggak pakai Mi Broker, nggak pakai bot-botan, nggak. Saya cuma charting seperti ini saja, tarik garis semua sudah provide, simple ya, dan sudah di provide dengan time frame kapanpun dan real time, ya, nggak ada delay-delayan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ialah dari fee jual beli 0,4 dan bisa nego, ya. Lalu Mira Asset, oke, fee jual beli oke. Accessibility, ya saya sudah jelaskan tadi. Ini fitur charting udah oke. Accessibility saya sudah bilang, Mira Asset cukup input sekali. Ya, habis itu Anda tinggal ke running trade. Ya, Anda input di sini, sudah Anda bisa jual beli. Anda bisa sambil mantau, ada running trade. Anda bisa lihat bid offer, Anda bisa order di tampilan yang sama tanpa perlu pindah-pindah. Tab. Ya, tab itu ini nih. Nggak perlu. Ya, meskipun Anda pindah dari multi chart ke running trade, Anda nggak perlu login ulang. Nah, ini accessibility yang luar biasa. Ya, nah di samping itu accessibility-nya ialah dia di device, di mobile, dan di PC sama-sama oke. Di mobile pun Anda gampang sekali untuk transaksi. Nggak sulit sama sekali. Ya, contoh, dia ada ini. Kalau buy
kalau di HP dia ada max buy, ada max cash. Ya, ataupun sell all lot atau max lot ataupun partial. Kalau di sini nggak ada nih. Kalau all lot semua langsung kejual, kalau partial ya setengahnya, sebagian. Di HP pun juga sama. Anda tinggal klik checklist, jual semua. Simple. Ya, jadi Mirai Asset ini masuk poin ketiganya. Ya, fitur auto order. Ada order booking, ada GTC, ada auto TP, auto SL. Cuman nggak ada trailing stop. Trailing stopnya manual. Ya, stop lossnya di adjust, di update. Ya, ada fitur auto order. Nge-lag, nge-stuck, ya relatif, subjektif. Ya sejauh ini ya aman lah. Nggak dalam arti ya sosok lah, aman lah. Ya, minimal deposit memang agak mahal. Cuman ya kalau Anda mau maksimal ya cepat lambat Anda harus butuh keempat poin penting ini. Ya, itu Mirai Asset yang saya rekomendasikan pertama. Nah, begitu pula dengan iPod Mandiri. Ya. Nah, Mandiri ini jual belinya 0,5 setahu saya. Cuman ya fiturnya cukup lengkap. Dia ada fitur auto order dan setahu saya Mandiri juga nggak gitu lemot. Ya, accessibility-nya setahu saya juga cukup oke. Ya. Nah, Mandiri juga bisa teman-teman jadi alternatif. Saya nggak tahu di Mandiri ada charging atau enggak. Kalau Philips saya pernah ada pakai, cuman memang untuk invest aja. Ya, fitur charging-nya oke. Ya, fitur charging di PC-nya yang oke. Cuman kalau di HP cuman oke untuk jual beli saham aja. Tapi so far Philips juga termasuk yang oke. Fee-nya saya lupa 0,4 atau 0,5 total jual beli, tapi cukup user friendly ya, ada fitur auto order juga. Ya, dan kalau di PC fitur chartingnya lumayan, trading view, dan dia juga bisa connect plugin ke AMI Broker, Philips Securitas. Nah, yang saya rekom selain Mirai ialah iPod. Jadi ya saya pakai dua ini. Yang sering, iPod dan Mirai Asset. Nah, kalau iPod yang saya pakai ialah di iPod ini bisa yang namanya broker saham. Nah, ini yang penting untuk analisa bandarmologi. Ya, di iPod Anda tinggal perlu ke broker saham. Anda tinggal cari BBRI, all trade, reguler, foreign, domestic, value atau net, tanggalnya dari kapanpun, itu bisa. Nah, saya pakai iPod itu hanya untuk ngecek broker summary untuk analisa bandarmologi. Ya, jadi Anda combine saja. Ya, Anda sebagian invest pakai iPod karena kan Anda nggak perlu trading ribet. Anda tradingnya pakai Mirai. Ya, Anda fitur charting pakai Mirai. Oke, analisa dan sebagainya. Anda analisa bandarmologi pakai iPod. Jadi Anda kombinasiin antara Mirai Asset dan iPod. Ya, Anda kombinasiin Mirai Asset dan juga iPod. Oke, ini kombinasi yang saya pakai selama saya jadi investor, jadi swing trader, jadi scalping, jadi day trade. Seperti itu. Oke, saya sejauh ini sudah coba hampir 7 hingga 8 sekuritas. Ya, jadi yang Mirai, Mandiri pernah pakai, Philips MNC, iPod, Samuel Sekuritas, Stockbit saya pernah pakai. Ya, itu pakai account orang sih. Ya, Mirai, Mandiri, Beyond atau eSmart. Berapa tuh? Mirai, Mandiri, Philips, iPod, Samuel, MNC, lalu Equator. Ya, Equator juga cukup ringan. Ya, dan juga eSmart pernah. Dan Panin juga saya lagi pakai karena saya kelola dana Panin. Ya, jadi total sudah 9 sekuritas yang pernah saya coba, dan balik lagi saya tetap betah nyaman di Mirai Asset dan iPod. Seperti itu. Ya, kalau Mirai Asset, kalau saya pribadi memang ada kenalan marketing dekatnya. Jadi kalau teman-teman mau buka, nanti saya kasih kontaknya. Ya, beliau cukup fast respon dan ya bisa diandelin. Jadi teman-teman kalau bilang sebut nama Om Silent, dia akan proses dengan cepat, fast respon. Kalau iPod saya nggak ada kenalan sih, teman-teman searching aja di luar. Baik. Oke, nah mungkin itu dulu
ya. Jadi balik lagi, semoga video ini bermanfaat dan teman-teman sudah tahu nih harus decide, nentuin teman-teman harus pilih sekuritas yang mana. Ingat ya, balik lagi kalau Anda mau maksimal, Anda harus juga mempersiapkan semaksimal mungkin senjata perang Anda. Ya, jadi Anda siapkan sekuritas yang terbaik yang mensupport trading Anda. Gitu. Oke, jadi sekian dulu. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.